Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zain, tentunya di channel Mats FX ya, channel yang membahas tentang bagaimana cara saya trading menggunakan sistem yang saya namakan Mats FX ya. Seperti channel-channel pada umumnya yang membahas tentang forex, di channel ini juga memberikan sedikit edukasi ya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru memulai bisnis forex. Semoga saja style trading atau teknik yang saya pakai ini bisa untuk menjadi gambaran teman-teman untuk satu ilmu tambahan dalam bertrading ya, karena di luar sana itu banyak banget teknik, strategi dan macam-macam, semuanya bagus gitu ya, cuman sisanya itu tergantung kita cocok yang mana gitu ya. Nah, untuk trading menggunakan Mats FX ini kita lebih mengutamakan sistem pembalikan arah ya. Jadi saat ada satu tren, kita cuma nyari momen dia berbalik arah. Nah, sebentar ya. Nah, momen dia berbalik arah. Jadi teman-teman, kita tuh dalam trading itu ada yang namanya reversal. Nah, jadi di sistem yang saya pakai ini adalah sistem reversal dalam satu tren, seperti gambar ini ya. Ini tren naik ya. Dalam setiap tren naik itu akan ada penurunan gitu ya. Nah penurunan kan. Nah, jadi saya nyuri momen penurunannya. Walaupun dia akan terus naik ya, saya nggak peduli gitu. Biarkan saja dia mau naik mau gimana. Yang penting saat dia bernapas turun untuk mencari kekuatan, baru dia terjun loncat lagi naik. Nah, saat dia mau turun inilah saya curi momennya untuk open posisi agar lebih cepat tradingnya. Dan untuk hari ini, untuk siang ini, kita coba cek market dulu ya, apakah ada sinyal atau area-area yang sudah pas untuk kita open posisi. Oke, kita mulai dari Euro USD, karena Euro USD di sini hijau-hijau ya, dan ada keluar warna hijau juga. Jadi kita coba cek Euro USD dulu. Untuk Euro USD kita belum bisa open posisi ya, karena sudah ketinggalan ya, sudah kena take profit. Jadi kita tinggalkan dulu. Dan Euro USD juga sekarang berada di area tengah dalam satu trennya. USD JPY sudah ketinggalan juga ya. Sudah kena trailing stop dia, jadi menuju take profit. Walaupun nanti akan naik atau gimana ya, itu urusan market ya. GBP USD juga belum ada, USD CHF juga belum ada. Jadi kita untuk trading itu nunggu candle ini membentuk atau menyentuh garis support resisten atau membentuk garis support resisten baru. USD CHF ya, AUD USD juga belum ya, kecuali dia sudah berada di sini atau membentuk puncak baru, nanti kita baru hitung dari sini ke puncak gitu ya. USD CAD, nah ini dia teman-teman ya, USD CAD kita bisa untuk pantau nih ya, seperti yang kita lihat sama-sama ya. USD CAD adalah sekarang tren sell ya, tren turun, tren bearish ya. Tiga-tiganya berwarna merah, artinya dia kuat turun. Nah,
untuk support resistance baru, dan fraktal sudah masuk ke area over ya, jadi kemungkinan dia akan berbalik arah. Nah, jadi kita tinggal cari puncaknya dulu untuk menemukan titik, untuk menarik titik pibo yang sudah settingan dari saya ya. Nah, puncak yang valid itu yang ini teman-teman ya, karena 3 indikator bergabung di sini ya. Nah, indikator pertama ada fraktal, indikator kedua ada support resistance, indikator ketiga ada stokastik ya. Jadi saya putuskan ini untuk menjadi puncaknya saat ini ya, dan saya tarik pibo ke terendahnya, pibo yang sekarang lagi jalan. Kenapa? Karena lihat sendiri ya, ada 2 sudah masuk, tinggal nunggu fraktal gitu ya. 1 support resistance terbentuk, 2 stokastik masuk ke area over. Jadi saya ambil di sini dan kita tinggal nyari fraktal. Nah, kita bisa cek fraktal di M30 apakah sudah ada. Ternyata sudah ada teman-teman ya. Nih. Oke, jadi langsung saja kita open posisi. Dan kita pakai kalkulator lot ya buat memasang lotnya. Oke, entry pertama 32928, stop lossnya di 32728, dan take profit di 33605. Nah ya kan, seperti yang saya bilang, kalau saldo di atas 100 dia bisa ngitung 1% ya. 1% artinya kita resikokan trading di entry 3 ini adalah 1%. Jadi seandainya dia kena stop loss pun kita cuma kehilangan 1%, dan 1% adalah lotnya 0,01. Kalau 10% 0,15. jadi kalau dia turun kita kehilangan 10% gitu ya. Kalau 100% 1,46. Nah seperti itu teman-teman ya. Saya akan coba, karena target saya adalah, karena challenge-nya adalah menjadi $100.000 ya, bagaimana mengubah uang $30 menjadi $100.000. Saya coba tes untuk entry 3 ini menggunakan resiko 100% dengan stop loss di sini. Kita coba sama-sama ya. Semoga saja, kalau enggak ya kita ulang lagi dari awal ya. Saya akan coba lot 1,46 dengan resiko 100% dulu untuk mencapai $1.000. Kalau sudah $1.000 saya baru bermain di 5%. Kita tinggal copy paste aja tuh, copy paste. Oke, nah sekarang kita tinggal nunggu harga naik ke area entry 3 baru kita pasang buy. Kalau buy stop, kenapa nggak pakai buy stop? Karena ada spread di sini teman-teman ya. Jadi saya pakai buy limit dan agar menghindari spread, karena spread ini lumayan sayang kan gitu, harganya nggak tepat jadinya kalau pakai spread. Yang tadinya 32928 tereksekusi di 32968 atau 78 karena spreadnya nggak tetap, jadi naik turun gitu. Jadi kita ngikut aja buy limit aja gitu. Nah sekalian nunggu ini, nunggu harga menaiki ke area entry 3, kita juga sekalian bisa memantau apakah harga akan turun lagi gitu. Jadi nggak langsung buy stop gitu kan, kita pakai buy limit saja. Dan kalau untuk area take profit pun kita kecil saja ya teman-teman ya. Nih dari tren ini gitu ya, kita cuman nyuri 30% sekitar 30%-an lah, atau ke area support
ke key level terdekat ya. Nah ini untuk trailing stop. Jadi ketika harga sudah masuk ke sini tereksekusi dan harga masuk ke area atau mengenai garis trailing stop, maka trailing stop aktif dan harga naik pun stop loss kita juga ikut naik. Jadi kalau harga turun kita nggak jadi loss ya, kita malah dapat profit walaupun sedikit, walaupun nggak kena take profit. Tapi intinya trailing stop itu cocok banget ya dipakai untuk trading di sini gitu, karena kita kan dalam satu tren turun dia akan selalu turun gitu kan. Nah jadi kita takutnya kalau dia naik ke trailing stop nggak kita aktifkan, dia turun kita menjadi loss gitu ya. Ini sembari kita menunggu apakah dia membentuk lembah baru, jadi kita jangan open posisi dulu, nunggu dulu, kecuali dia benar-benar masuk ke area entry 3 baru kita pasang. Siapa tahu dia masih mau turun kan, nah membentuk fraktal baru, nanti kita pindah gitu, tibonya kita pindah ke lembah terbaru. Tapi untuk saat ini dari indikator pun sudah ada kebalikan ya, sudah menuju ke atas ya, jadi kita siap-siap saja. Semoga sesuai. Jadi sebelum saya menemukan teknik ini teman-teman ya, saya kadang trading itu agak ngawur ya, kacau. Sambil minum kopi teman-teman. Jadi dulu saya trading itu kalau nggak margin call itu belum selesai gitu. Jadi MC dulu gitu baru selesai, dan memantau market itu seharian full gitu, sampai malam pun kadang susah tidur karena kepikiran gitu kan. Nah, mengganggu banget, psikologi terganggu, fisik terganggu gitu, nggak tenang gitu kan kak, trading nggak tenang, nyari uang kok nggak tenang gitu ya. Dan profit sekali dua kali ujung-ujungnya MC gitu. Itu dulu saya seperti itu. Dan juga saat saya buka market itu banyak ilmu keluaran di kepala saya kan, banyak teknik keluaran di kepala saya. Saking banyaknya teknik yang saya pelajari, akhirnya membuat blank di tengah jalan. Kadang saya bingung gitu di tengah-tengah jalan menggunakan teknik apa gitu. Lalu saya vakum forex, berhenti gitu kan untuk mengembangkan usaha real gitu ya, usaha nyata. Saya ada bisnis fast food gitu kan, alhamdulillah sampai sekarang ya. Dan saat saya mengembangkan bisnis fast food, saya nggak megang market lagi gitu kan. Lalu tapi untuk belajar tetap ya, untuk buka YouTube tetap gitu. Dan saya lihat beberapa trader yang sudah sukses gitu kan, kok enak ya gitu ya, peluang forex ini besar ternyata. Kalau kita bisa betul-betul menguasai ya pasti loss pasti gitu, pasti ada loss, cuman nggak mungkin sampai MC gitu kan. Saya harus belajar lebih giat lagi nih, saya harus mencari style gitu kan. Dan saat saya vakum tadi, saya coba buka market lagi nih, iseng nih, saya buka market, tiba-tiba nih keluar nih, oh ini cocok pakai Bibo gitu di kepala saya, ini cocok pakai stokastiknya pakai settingan gini terus ini pakai support resisten. Tapi support resisten kan kita capek menggambarkan, jadi kita perlu bantuan indikator support resisten yang bernama ini gitu kan. Mau saya pakai itu, terus saya ketemu titik puncak di mana, titik lembah di mana gitu kan. Akhirnya keluar semua gambaran market itu keluar. Akhirnya saya temukan ini satu sistem yang namanya Mas FX. Ini saya namakan Mas FX gitu ya, karena nama saya kan ada nama saya di situ ya.
Nah, saat saya menemukan teknik match effect tadi, saya banyak riset dulu gitu kan sebelum saya terjun ke akun real. Saya riset dulu dan saya coba di akun kecil, anggaplah akun $10, $5 gitu kan. Awal-awal saya masih lost gitu karena masih belum apa, emosi masih nggak stabil karena nggak ada namanya bantuan kalkulator money management ini. Jadi tren pun saya masih belum apa ya, belum bisa untuk mempercayai diri saya sendiri gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu dengan indikator ini dan akhirnya ya seperti inilah gitu kan. Trading saya lebih santai, lebih enjoy, dan tidak mengganggu waktu yang ada, dan bisa ditinggalkan kapanpun gitu kan. Dan analisanya pun jadi lebih sebentar, cukup 15 menit, sisanya tinggal nunggu momen aja gitu. Akhirnya lebih mudah, lebih enak. Saya teringat seperti film Limitless lah, yang itu apa, minum pil gitu kan, tiba-tiba langsung jadi pintar gitu. Nah, waktu itu waktu ketemu waktu masih awal mencari teknik ini seperti itu. Ketika saya buka market, cut keluaran gitu. Oh, Pibo keluar ini, setting Pibonya seperti ini. Oh, akhirnya kayak bicara dengan diri saya sendiri gitu kan. Seperti dapat ilham gitu. Akhirnya saya coba riset, saya pasang, saya cari Fibonacci ini pun settingan saya, dan ini ada hitungannya, dibagi, dikali, dibagi, dan akhirnya seperti inilah area-area untuk open posisi yang tepat ya. Nah di situ, dan saya coba tes waktu itu dengan modal $20. Saat sudah fix ya, saat sudah sistemnya saya katakan ini, wah ini sudah sistemnya fix nih gitu, saya coba deposit $20. 1 minggu kemudian saldo saya jadi 1.600. Luar biasa, saya bilang wah ini sistem gila gitu kan. Nah dari situ saya mulai nih fokus untuk mengembangkan teknik ini. Nah sudah lama saya mengembangkan teknik ini, saya pakai teknik ini, tapi nggak asik juga gitu kan kalau saya sendirian gitu. Jadi saya bikin channel untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi, karena kalau saya untuk mendapatkan keuntungan dari teknik yang saya pakai ini, saya kira enggak lah, karena dari trading pun kita sudah dapat untung gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin support saya, silakan untuk subscribe gitu kan. Dan jika ingin ibaratnya mendukung ya, kalau untuk mendukung silakan subscribe, dan kalau untuk memberi penghargaan apa sih, lupa saya namanya, itu silakan untuk daftar gitu ya di link yang ada di bawah. Mungkin itu saja cara kalian agar bisa mensupport saya gitu. Kalau untuk dijual atau apa itu enggak lah, saya enggak sama sekali untuk menjual teknik seperti ini. Ini teknik juga gratisan kan, saya dapat di luaran kan. Tapi pemikiran yang ini, yang hasil jerih payah saya untuk memikirkan sistem ini, mungkin bisa kalian balas dengan bergabung di channel ini dan mendaftar di link yang ada di bawah gitu ya. Itu saja. Untuk masalah harus beli tekniknya untuk belajar gimana, itu enggak lah, kita sudah cukup aja gitu ya. Karena saya enggak mengejar uang gitu kan, saya mengejar pengen membantu gitu teman-teman, karena saya merasakan gitu gimana rasanya waktu ingin sukses tapi nggak tahu caranya gitu kan. Nah, atau masih belajar atau masih bingung gitu. Nah, jadi dengan teknik ini saya pengen berbagi kepada kalian. Oke, jadi untuk USD-CAD kita siap-siap untuk buy nanti ya. Untuk selebihnya kita tinggal nunggu aja gitu ya.
Nah, jadi videonya untuk saat ini kita close dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.